wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menanggapi materi yang telah dijelaskan oleh Bapak Wadud yang bertema konsep dasar ekonomi Islam. Nah, yang pertama kita harus mengetahui ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Misalkan manusia itu membutuhkan tempat tinggal. Nah, selain membutuhkan, manusia itu juga ingin memuaskan dirinya. Jadi ketika perekonomian mereka naik atau ekonomi pendapatan mereka naik, otomatis mereka akan membangun rumah yang besar, yang nyaman, merenovasi rumah agar lebih bagus. Nah, itu adalah salah satu cara mereka untuk memuaskan dirinya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari ilmu ekonomi, sekarang kita akan membahas tentang definisi dari ekonomi Islam. Jadi, apa ekonomi Islam itu? Ekonomi Islam itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai aturan Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma dan qiyas. Falah sendiri itu apa? Jadi falah itu adalah kesejahteraan atau kebahagiaan. Kebahagiaan yang bagaimana? Jadi kebahagiaan yang material maupun spiritual. Jadi kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan setelah kita mengetahui dari pengertian ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, kita akan melihat perbedaan dari ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Jadi yang pertama itu dari sumbernya. Jadi ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, atau As-Sunnah, dan Ijma' dan Qiyas. Nah, sedangkan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis itu hanya dari pemikiran dan pengalaman manusia itu sendiri. Dan yang kedua, dalam mencapai kekayaan, kesuksesan dalam berekonomi, manusia itu akan berkompetisi atau berlomba-lomba. Nah, dalam Islam berlomba-lomba ataupun berkompetisi itu boleh, tetapi tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam, yang ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalam kapitalis, kompetisi itu bebas, tidak terikat, jadi akan melahirkan monopoli. Monopoli itu apa? Jadi monopoli adalah penguasaan suatu produk atau pemasaran oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Jadi mereka yang mempunyai modal besar, mereka itulah yang akan menguasai pasar. Sedangkan dalam ekonomi sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Jadi sistem perekonomian memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi, tetapi tetap dengan campur tangan pemerintah. Artinya pemerintah ikut masuk dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan ekonomi negara, serta ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu juga dikuasai oleh pemerintah, seperti halnya air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam Islam pengakuan secara individu maupun umum itu ada, tetapi secara nisbi. Maksudnya semua itu milik Allah. Contohnya harta kekayaan. Nah, harta kekayaan itu milik kita, tapi pada hakikatnya semuanya itu milik Allah. Harta kekayaan itu milik Allah. Jadi, dalam mendapatkannya kita juga harus memperhatikan aturan dan larangan yang sudah diperintahkan Allah. Seperti halnya kita tidak mencari harta kekayaan dengan cara dari judi, dari menipu, ataupun yang lainnya.
Nah, bisa juga harta kekayaan itu dimanfaatkan untuk berjuang di jalan Allah, seperti diwakafkan ke masjid, disedekahkan, dan lain sebagainya. Dalam kapitalis, kepemilikan individu itu bebas. Jadi apa yang dimiliki kita itu bebas digunakan untuk apa saja. Sedangkan eh, dalam sosialis, kepemilikan itu semua milik umum, karena semua itu diatur oleh pemerintah. Nah, selanjutnya yang keempat, dalam ekonomi Islam, kesejahteraan itu bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan dalam kapitalis dan sosialis, kesejahteraan jasmani itu bersifat belaka. Nah, dan yang terakhir atau yang kelima, pada ekonomi Islam, mekanisme pasar itu bekerja menurut maslahah atau menurut kepentingan umum. Sedangkan dalam ekonomi kapitalis, mekanisme pasar itu dibiarkan berjalan sendiri. Dan pada ekonomi sosialis, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Untuk poin selanjutnya itu ada dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, dasar-dasar ekonomi Islam itu yang pertama ada tauhid. Tauhid itu yakin, percaya. Jadi kita tuh meyakini bahwa keesaan Allah itu ada. Selanjutnya ada asidik al-amanah, jujur dan bertanggung jawab. Jadi dalam melakukan kegiatan ekonomi kita harus jujur dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat ada adalah atau keadilan. Jadi dalam melakukan transaksi kita harus adil, bukan hanya melakukan transaksi, melakukan apa saja suatu kegiatan ekonomi kita harus adil. Yang selanjutnya ada at-tawazun, yaitu keseimbangan, dan yang terakhir ada at-ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk tolong menolong dalam kebaikan, tidak dalam keburukan. Selanjutnya kita ada prinsip-prinsip ekonomi. Jadi prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus terbebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Maghrib itu adalah singkatan dari maisir yang berarti judi, dan goror yang berarti penipuan atau ketidakjelasan, dan yang terakhir adalah riba. Riba adalah tambahan, berkembang, atau tumbuh. Artinya riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok dengan cara yang batil. Jadi mengambil tambahan dengan cara yang tidak benar. Dan pada poin yang terakhir kita ada karakteristik ekonomi Islam. Jadi yang pertama, ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Jadi dalam kegiatan ekonomi kita tuh terikat dengan akidah, keyakinan, syariat, aturan, dan akhlak atau etika. Nah, selanjutnya ada harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Jadi sebenarnya semua harta kekayaan itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi kita jangan sampai menyalahgunakan harta tersebut. Nah, yang selanjutnya larangan maisir, ghoror, dan riba seperti yang telah dijelaskan tadi. Dan selanjutnya ada keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Poin yang kelima ada keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Nah, selanjutnya ada bimbingan konsumsi. Maksudnya adalah kita boleh mengkonsumsi apapun selagi itu tidak melanggar syariat, tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah, dan juga tidak berlebihan. Selanjutnya ada petunjuk investasi. Ketika kita kelebihan dana atau ekonomi kita banyak, kita boleh menginvestasikan, tetapi dengan syarat investasi yang dibolehkan dalam Islam. Nah, ada yang terakhir adalah zakat.
Jadi ketika harta kekayaan kita itu sudah mencapai nisab, kita itu diwajibkan untuk berzakat. Karena dari harta kita itu ada hak dari mereka yang menerimanya. Bisa disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi kita itu harus terhindar dari maisir, goror, dan riba. Dan kita harus tetap berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.